Halo semuanya penonton channel Jago Murah dimanapun kalian berada, apa kabarnya? Semoga kalian semua baik-baik saja ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan melanjutkan kembali alur cerita manhwa Sang Pendeta Bayangan episode kedua. Dimana pada episode sebelumnya, MC kita yang bernama Luolin, dia malah mendapatkan profesi rank D saat menjalani proses kebangkitan di akademi, yaitu menjadi seorang pendeta penyembuh atau healer. Tentu saja semua teman-temannya langsung menertawakan Luolin, karena profesi penyembuh atau healer adalah profesi lemah yang biasanya didapatkan oleh seorang wanita. Berbeda dengan Luolin, temannya yang bernama Lian Yining, dia mendapatkan profesi langka yaitu sebagai seorang gadis roh rank A. Luolin pun merasa iri karena dia hanya mendapatkan profesi sebagai support, tapi di saat Luolin memeriksa status window miliknya, dia melihat kalau dirinya memiliki skill khusus yaitu bermutasi dan teknik skin explosion. Sehingga hal itu membuatnya merasa sangat penasaran dan buru-buru pulang ke rumah untuk melakukan eksperimen. Luolin pun langsung menyerap 2 buku keterampilan yang dipesannya di toko online, sehingga Luolin mendapatkan 2 kemampuan baru yang bisa membuatnya menjadi tidak terkalahkan di medan pertempuran. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Tanpa banyak berbasa-basi lagi, kita langsung saja menuju ke pembahasannya. Cerita berlanjut. Di pagi hari yang cerah, terlihat 2 orang murid yang berjalan melewati lapangan olahraga sekolah setelah pada hari sebelumnya mereka mengikuti proses kebangkitan yang diadakan di sana. Rupanya, 2 orang itu adalah Lian Yining dan juga temannya. Temannya bilang, "Yining, wajahmu terlihat sedih. Apakah kau sedang mengkhawatirkan keadaan Luolin yang kemarin buru-buru pulang setelah dia hanya mendapatkan profesi sebagai support rank D?" Wajah Lian Yining pun langsung memerah karena dia merasa malu setelah temannya tiba-tiba saja berkata seperti itu. Dan sambil memalingkan wajahnya, dia bilang, "Berhentilah mengatakan omong kosong seperti itu. Aku tidak merasa sedih ataupun mengkhawatirkan keadaan Luolin." Temannya kembali berkata, "Kau memang tidak pandai berbohong. Aku bisa melihatnya tertulis jelas di wajahmu dengan mataku sendiri." Temannya pun mencoba untuk memberikan semangat kepada Lian Yining dan sambil memegang tangannya, dia bilang, "Yining, semuanya akan berbeda mulai dari sekarang. Kau telah membangkitkan profesi rank A, sehingga setelah kau lulus, kau bisa memasuki universitas bergengsi yang ada di negara ini." Tapi Luolin tidak bisa melakukan hal itu. Dan pada saat itu terjadi, jarak di antara kalian berdua akan terbentang sangat jauh. Jika kau ingin mengutarakan perasaanmu kepadanya, sekarang adalah waktu yang tepat untuk melakukan hal itu. Karena yang dikatakan oleh temannya itu adalah sebuah kenyataan yang pahit, tapi Lian Yining tidak bisa melakukan hal tersebut. Karena dia masih merasa gugup jika harus mengutarakan perasaannya kepada Luolin, dia bilang, "Itu benar, tapi aku belum memiliki keberanian untuk mengungkapkannya." Lalu tiba-tiba muncul seorang pria yang menyela pembicaraan mereka. Orang itu adalah Yang Haoran. Dia berprofesi sebagai Magic Swordman. Dia bilang, "Yining, aku dengar kau telah membangkitkan profesi rank A, itu sangat hebat. Apakah kau bisa memberitahuku universitas mana yang akan kau pilih setelah lulus nanti?" Teman Lian Yining pun langsung menoleh ke arah Yang Haoran dan berkata di dalam hatinya, dia adalah Yang Haoran dari kelas 1. Dia menyukai Yining dari dulu dan orang ini juga berhasil membangkitkan profesi rank A. Banyak orang yang mengatakan kalau mereka adalah pasangan yang serasi, tapi semua itu tergantung kepada Yining sendiri. Lian Yining yang merasa terganggu dengan sikap sok akrab Yang Haoran, dia bilang, "Yang Haoran, namaku adalah Lian Yining. Kau harus memanggil namaku dengan lengkap. Karena kalau di daratan Cina ini, dianggap tidak sopan memanggil nama seseorang kalau orang itu bukanlah orang dekat." Temannya pun langsung mengeluarkan keringat dingin setelah melihat sikap dingin dari Lian Yining dan berkata di dalam hatinya, dari dulu dia selalu menolaknya dengan dingin tanpa mengeluarkan ekspresi sama sekali. Lalu Lian Yining menarik tangan temannya dan berjalan cepat melewati Yang Haoran. Dia bilang, "Selain itu, universitas mana yang akan aku masuki di masa depan, itu semua adalah keputusanku sendiri dan semua itu bukanlah urusanmu." Yang Haoran pun hanya diam saja tanpa berkata apa-apa. Setelah wanita yang disukainya bersikap dingin seperti itu setiap kali disapa olehnya. Rupanya, selama ini Yang Haoran hanya bersikap baik di hadapan orang-orang, padahal dia memiliki hati yang busuk. Dan sambil menoleh ke arah Lian Yining yang pergi menjauh, dia berkata di dalam hatinya, "Cih, kau pikir kau itu hebat? Apa kau pikir kalau aku tidak tahu bahwa selama ini kau menyukai Luolin? Orang itu bukanlah apa-apa, dia hanyalah seorang pendeta rank D."
Ekspresi wajah yang haoran pun terlihat semakin menjijikan dan kembali berkata di dalam hatinya. Tapi tetap saja, masih banyak kemungkinan yang bisa saja terjadi di masa depan. Karena selama ini kau tidak bersikap baik terhadapku. Jangan salahkan aku jika nantinya aku bertindak kejam kepadamu. Kemudian, waktu pelatihan pun dimulai, di mana tempat itu berlokasi di utara kota Demon yang merupakan habitat Demonic Red. Mereka adalah tikus besar yang telah menjadi demon dan berjumlah sangat banyak, tetapi mereka adalah monster level rendah. Jadi sangat cocok untuk dijadikan latihan bagi para prajurit pemula agar bisa menaikkan level, dan tempat itu direkomendasikan untuk prajurit level 1 sampai level 20. Para prajurit pemula itu diteleport ke tempat tersebut, dan terlihat banyak sekali prajurit level rendah yang datang ke sana untuk menaikkan level mereka. Baik gitu juga dengan Luolin yang tentu saja akan ikut serta dalam pelatihan itu dan sudah mengenakan perlengkapan lengkap sebagai seorang pendeta penyembuh. Setelah berhasil mendarat dengan sempurna, Luolin pun melihat ke sekelilingnya dan berkata di dalam hatinya, "Booster level rendah ini sangat dekat dengan rumahku dan perjalanannya juga sangat cepat untuk sampai ke sini. Mari kita gunakan kesempatan ini untuk mencoba skill mutasiku." Mata Luolin langsung terbuka lebar untuk mengamati mereka semua dan kembali berkata, "Dibutuhkan setidaknya 5 orang atau lebih untuk membersihkan area Demon Red ini." Di sana terdapat banyak prajurit pemula yang berniat untuk membuat party dadakan karena dibutuhkan seorang warrior, knight, healer, dan juga profesi lainnya yang kebal terhadap physical damage akan lebih diprioritaskan, dan tentunya perlengkapan yang dimiliki oleh setiap prajurit juga termasuk hal yang diprioritaskan juga. Luolin pun berjalan di antara kerumunan orang yang sedang mencari anggota untuk party mereka, di mana mereka sedang mencari seorang archer dan juga healer untuk melengkapi anggota yang sudah ada, dan akan langsung pergi untuk melakukan pembasmian jika ada yang mau bergabung dengan mereka. Lalu ada seorang wanita yang tiba-tiba saja memanggil Luolin. Wanita itu bilang, "Adik kecil, kau terlihat seumuran dengan keponakanku. Apakah kau seorang murid akademi yang baru saja membangkitkan profesimu? Sangat berbahaya jika kau berkeliaran di tempat ini sendirian. Bergabunglah dengan tim kami agar kakak ini bisa melindungimu." Tapi Luolin tidak tertarik dengan penawaran dari wanita tersebut dan berjalan pergi sambil menolaknya. Dia bilang, "Terima kasih atas tawaranmu itu, aku sangat menghargai niat baikmu. Tapi aku ingin berburu seorang diri dan belum berminat untuk membuat sebuah party." Wanita itu pun hanya diam saja setelah Luolin menolak tawaran darinya dan berjalan pergi begitu saja. Tak lama kemudian, rekan wanita yang dia sebut sebagai Kakak King datang dan bertanya kepadanya, "Kakak King, siapa anak itu? Apakah kau mengenalnya?" Kakak King menjawab, "Aku baru saja bertemu dengannya di sini dan aku merasa sangat tertarik kepadanya dan menawarkan diri untuk melindunginya, tapi sayangnya dia tidak mau menerima tawaran dariku." Rekannya pun langsung memandang rendah Luolin yang bersikap sombong seperti itu. Dia bilang, "Dasar anak kemarin sore, dia tidak tahu betapa tingginya langit. Itulah sebabnya banyak sekali pemula yang kehilangan nyawa oleh para Demonic Red. Jadi apa yang membuatmu tertarik dengan hal itu, kakak?" Kakak King menjawab, "Biasanya, orang yang baru pertama kali dibangkitkan, dia akan menjadi sangat bersemangat dan ingin segera pergi untuk berburu. Tapi aku tidak melihat ambisi sama sekali di matanya, hanya ada ketenangan saja yang terlihat. Itu tandanya kalau dia merasa sangat percaya diri sehingga bisa tetap tenang seperti itu, dan hal itu merupakan sesuatu yang langka untuk kita temui." Kakak King pun berbalik untuk menuju ke lokasi perburuan dan kembali berkata, "Namun itu mungkin hanyalah gimmick dia saja. Ngomong-ngomong, Xiao telah menemukan koordinat keberadaan monster spesial. Kita akan mendapatkan keuntungan besar dari perjalanan ini. Ayo kita pergi ke sana, jangan biarkan orang lain menemukannya lebih dulu." Rekannya menjawab, "Baiklah, ayo kita segera berangkat ke sana." Sementara itu, para prajurit pemula sudah mulai berburu untuk menaikkan level mereka, tapi dengan perlengkapan level rendah yang mereka kenakan, bisa ditembus dengan mudah oleh para Demonic Red, sehingga mereka sangat kesulitan untuk menghadapinya dan merasa sangat malu sebagai seorang laki-laki karena tidak bisa mengalahkan seekor tikus saja. Di tempat yang tidak jauh dari sana, Luolin sedang mengintai seekor Demonic Red yang sedang bersiaga. Karena dia sedang berebut makanan dengan kawanannya, Luolin bilang, "Di sini sepi dan tidak ada orang, aku akan memulai mencoba skillku kepadanya." Meskipun hanyalah seekor tikus,
Tapi Demonic Red itu memiliki statistik yang lumayan, dan yang ditemui oleh Luolin itu adalah Demonic Red level 2 yang memiliki power 11 poin, physical power 13 poin, agility 16 poin, spirit 12 poin, dan 200 health poin. Skill yang dimilikinya adalah gigitan kuat, rakus, dan penyebar virus. Catatan, dia adalah makhluk yang terkena energi demon jahat yang kejam. Ketika jumlahnya mencapai 1000 ekor, mereka merupakan bencana yang mengerikan. Luolin pun terus mengamati Demonic Red itu di balik pohon sambil berkata di dalam hatinya, meskipun ini adalah monster untuk seorang pemula, tapi atribut yang dimilikinya 2 kali lebih tinggi dari seorang prajurit biasa. Tidak heran kalau orang-orang membentuk sebuah party sebelum datang ke sini, tapi tidak ada waktu untuk memikirkan lagi hal itu. Lebih baik aku segera mencoba skill pertamaku kepadanya, ucap Luolin sambil mengeluarkan energi spiritual dari tongkat miliknya. Lalu tubuh monster itu pun langsung hancur berkeping-keping yang membuatnya langsung tewas seketika, sehingga cairan hitam dari tubuhnya berceceran di mana-mana setelah Luolin menggunakan teknik Skin Explosion kepada Demonic Red tersebut. Tentu saja Luolin pun terkejut karena dia berhasil mengalahkan Demonic Red level 2 dan mendapatkan 60 XP poin, lalu berkata di dalam hatinya, luar biasa, skill mutasiku ini terlalu kuat. Para tikus ini dikalahkan oleh prajurit garis depan biasa dengan sangat susah payah, tapi aku yang hanyalah seorang support bisa melenyapkannya dengan sangat mudah tanpa harus berusaha seperti yang lainnya. Karena merasa kalau Skin Explosion adalah skill yang luar biasa, Luolin berniat untuk kembali mencoba teknik miliknya yang lain dengan memburu seekor Demonic Red yang berada tidak jauh dari sana dan kembali berkata di dalam hatinya, aku akan mencoba teknikku yang lain. Apakah teknik milikku ini benar-benar memiliki kekuatan yang sangat luar biasa yang sama dengan teknik Skin Explosion? Setelah Luolin menggunakan teknik Blood Pepper kepada Demonic Red itu, pergerakannya langsung berhenti dan cairan hitam pun terus keluar dari tubuhnya tanpa henti yang membuat Demonic Red itu menjerit kesakitan dan akhirnya tumbang karena kehabisan cairan. Luolin kembali mendapatkan 60 XP poin setelah berhasil mengalahkannya dan berjalan menghampirinya. Dia bilang, teknik ini tidak secepat Skin Explosion, tapi tetap saja jika target kehilangan cairan di tubuhnya terus-menerus, dia hanya tinggal menunggu waktu sampai akhirnya kehilangan nyawa. Tiba-tiba saja muncul pemberitahuan kalau Luolin telah berhasil naik level setelah dia berburu beberapa Demonic Red di sana. Dia bilang, aku tidak menyangka kalau aku akan naik level secepat ini. Ternyata berburu seorang diri adalah hal yang sangat bagus untukku. Aku sekarang telah naik level menjadi level 1 dan mendapatkan 4 poin skill gratis sebagai hadiahnya. Luolin pun membuka status window miliknya untuk mendistribusikan poin skill yang baru saja dia dapatkan itu. Dia bilang, hanya 4 poin saja, tapi itu lumayan. Entah aku berprofesi sebagai profesional tingkat tinggi atau job tersembunyi, aku akan menggunakan semua poin skillku kepada intelijensi terlebih dahulu, meskipun aku hanyalah seorang pendeta rank D. Sambil menambahkan poin skill kepada atribut intelijen miliknya, Luolin kembali berkata, untuk prajurit yang berprofesi sebagai seorang support sepertiku, kecepatan merapal mantra dan juga efek skill tergantung dengan seberapa tinggi intelijensi yang aku miliki. Jadi aku akan menggunakan semua poin skill ini kepada atribut intelijen terlebih dahulu. Kemudian, Luolin melanjutkan perburuan dan berniat untuk mencoba skill lain miliknya, dan sambil menggunakan skill itu dalam hati dia bilang, 2 skill sebelumnya memiliki efek yang luar biasa. Aku akan mencoba skill terakhir milikku ini kepadanya. Tapi, setelah Luolin menggunakan skill miliknya, tidak terjadi apa-apa kepada Demonic Red itu yang membuatnya merasa terkejut. Dia bilang, kenapa tidak terjadi apa-apa kepadanya? Apakah ada yang salah dengan skill ini? Demonic Red itu langsung berbalik untuk menyerang Luolin yang telah mengusiknya, dan Luolin pun langsung bersiaga. Dia bilang, skill double damage ini hanya menggandakan rasa sakit yang diterima oleh target dan tidak memberikan damage sama sekali kepadanya. Luolin pun langsung menghindari serangan Demonic Red itu sambil melancarkan serangan balik dan kembali berkata, hanya menambah rasa sakit tidak memberikan damage sama sekali. Sepertinya skill ini tidak bisa digunakan kepada semua monster, dan hanya monster tertentu saja yang bisa merasakan efeknya. Lalu Luolin menggunakan Skin Explosion miliknya untuk mengalahkan Demonic Red itu, yang membuat tubuhnya langsung meledak dan berhamburan kemana-mana, dan tentu saja Demonic Red itu langsung tewas seketika.
Sambil melihat cairan hitam yang jatuh di hadapannya, Luolin bilang, Demonicrat tidak bisa menahan skill explosion, jadi aku tidak perlu menggunakan teknik double damage lagi kepadanya. Sepertinya aku harus mencoba menggunakan skill ini kepada monster level boss yang memiliki ketahanan lebih tinggi dari para Demonicrat yang ada di sini. Kemudian, Luolin melanjutkan perburuan di sana, dan dalam beberapa hari saja, Luolin sudah bisa mengalahkan Demonicrat level 10, sehingga dia mendapatkan 800 XP point setiap kali berhasil mengalahkannya, dan Luolin mendapatkan banyak sekali XP point karena dalam perjalanan untuk mencari monster level boss, dia berhasil mengalahkan banyak sekali Demonicrat level 10. Luolin pun akhirnya berhasil mencapai level 10 dan tiap poin skill miliknya naik sebesar 1 poin. Luolin juga mendapatkan 4 poin skill sebagai hadiah dan berhasil membuka skill baru dari skill mutasi miliknya. Tentu saja Luolin merasa senang dengan hal itu dan langsung membuka status window miliknya. Dia bilang, berburu sendirian adalah ide yang sangat bagus. Aku berhasil naik ke level 10 hanya dalam waktu 6 hari saja. Dan dengan skill poin yang aku miliki, aku bisa membuka skill baru lainnya. Meskipun poin skill yang tersisa hanyalah 1 poin saja, tapi Luolin berhasil mendapatkan skill baru yang sangat bagus, yaitu skill influenza yang baru bisa terbuka di level 10 dan memiliki kemampuan untuk membuat target mengalami gejala demam secara instan. Ada juga skill diare yang juga terbuka di level 10, memiliki kemampuan untuk membuat target terkena bakteri dan juga parasit. Meskipun mendapatkan banyak skill baru yang bagus, tapi Luolin tidak bisa menaikkan level skill itu dengan poin skillnya saat ini, karena skill tersebut berbeda dengan skill dari buku keterampilan. Jadi Luolin harus menaikkan levelnya terlebih dahulu agar bisa mendapatkan poin skill tiap kali dia naik level pada kelipatan 10. Jadi Luolin berniat untuk menjelajahi alam rahasia lebih lanjut lagi untuk mengalahkan monster level boss, agar Luolin bisa membuka skill baru lainnya dari pohon mutasi skill miliknya. Karena merasa penasaran, Luolin ingin segera mencoba skill baru miliknya itu. Dia bilang, influenza? Skill macam apa ini? Aku adalah seorang pendeta penyembuh, tentu saja aku harus mencoba skill ini terlebih dahulu. Tapi, sebelum Luolin mencoba skill barunya itu, dia mendengar raungan dari seekor monster yang menuju ke arahnya dan langsung menoleh ke samping untuk melihat makhluk apa yang meraung dengan sangat keras seperti itu. Rupanya, yang sedang menuju ke arahnya adalah seekor Demonicrat level 15 yang memiliki kekuatan sebesar 41 poin, fisik 38 poin, kecepatan 52 poin, spirit 29 poin, dan memiliki hard point sebesar 2500. Makhluk itu juga memiliki skill gigitan yang sangat kuat, rakus, dan bisa memanggil kawanan Demonicrat. Dia adalah bos Demonicrat yang terkena efek energi demon. Dia adalah monster terkuat yang ada di area ini. Setelah melihat statistik dari makhluk itu, Luolin pun cukup terkejut dan berkata di dalam hatinya, "Apa? Dia adalah bos monsternya? Sepertinya karena aku telah melenyapkan banyak bawahannya, jadi dia datang kemari untuk balas dendam." Dengan cepat Luolin langsung melompat ke atas untuk menghindari serangannya, sehingga bos monster itu pun hanya menggigit udara dan menatap ke arah Luolin dengan penuh kebencian. Tak cukup sampai di situ, bos monster berusaha untuk mencabik Luolin menggunakan cakarnya yang tajam, tapi Luolin langsung menyadarinya dengan cepat sebelum cakar yang tajam itu mengenai tubuhnya. Luolin pun langsung menggunakan skin explosion untuk menghancurkan lengan si bos monster, dan lengannya pun langsung hancur seketika yang membuatnya meraung kesakitan dengan sangat keras. Tapi, meskipun telah kehilangan satu lengannya, bos monster itu tidak terlihat kesakitan sama sekali dan menatap ke arah Luolin dengan penuh kebencian. Luolin pun langsung menggunakan skill Blood Pepper untuk mengalahkannya. Dia bilang, "Sudah kuduga, monster ini memiliki skill yang mengabaikan defense. Kalau begitu, aku akan memberikan hadiah yang bagus untukmu." Lalu Luolin menggabungkan skill Blood Pepper dengan double damage, sehingga bos monster pun menjerit kesakitan sambil terus mengeluarkan cairan hitam dari tubuhnya. Meskipun dia memiliki skill yang mengabaikan defense, tapi hal itu tidak berguna jika dia kehilangan semua cairan yang ada di dalam tubuhnya. Luolin malah tersenyum di atas penderitaan si bos monster dan berkata di dalam hatinya, "Luar biasa, dia adalah bos monster level 15. Setidaknya dibutuhkan beberapa orang prajurit level 10 untuk bisa mengalahkannya. Skill mutasi ini terlalu kuat. Jika terus berjalan seperti ini, aku hanya perlu menggunakan skill milikku ini sampai dia tewas kehabisan cairan. Baru setelah itu aku akan mengambil jasadnya." Di saat Luolin sedang berusaha untuk mengalahkan bos monster,
Datanglah beberapa orang ke sana. Mereka bilang, kita telah mendapatkan buruan yang besar. Kita telah datang ke tempat yang tepat. Temannya menambahkan, ternyata bos monster selemah itu. Dia bisa dikalahkan oleh seorang anak kecil saja. Luolin pun langsung menoleh ke arah mereka karena sangat berisik setelah datang ke sana. Dia bilang, "Oh, rupanya ada beberapa tamu yang tidak diundang. Apa yang sebenarnya mereka inginkan?" Orang-orang itu pun memperkenalkan diri mereka, dan yang terlihat seperti pemimpin tim itu pun berkata, "Hei nak, semua monster yang ada di sini adalah milik Guild Star kami. Cepat pergi sekarang juga jika kau masih ingin menjalani hidupmu dengan tenang." Luolin hanya tersenyum saja mendengar ancaman dari mereka. Dia bilang, "Oh, apakah benar seperti itu?" Tapi sebelum situasi di sana semakin memanas, ceritanya pun bersambung. Waktos, Nasep. Ending yang sangat membuat penasaran sekali ya, pemirsa. Oke lah, Tebang Legend Debut di episode selanjutnya. Terima kasih banyak bagi yang telah menonton video ini dari awal sampai akhir. Terus dukung semua channel Jagongora agar kami bisa tetap berkarya di masa depan. Maju dan berjalan terus Jagongora Thread Lovers.